Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk ketersediaan Ibu untuk menjawab wawancara saya. Ini soal wawancaranya tidak ada benar yang salah. Semuanya sesuai dengan apa yang terjadi di dalam kelas materi Ibu. Yang pertama, bagaimana Ibu menilai keterampilan kritis siswa dalam pembelajaran IPA? Karena sangat beragam, jadi beda-beda ya Mbak untuk menilai karakter kritisnya siswa ya. Ada yang memang sangat baik, ada yang cukup baik, ada lagi yang mungkin kurang baik. Itu sih. Kalau tidak baik tidak ada, karena setiap peserta didik pasti punya kemampuan berpikir kritis masing-masing. Kira-kira apakah siswa sering mengajukan pertanyaan mengapa, bagaimana, jika gitu ketika pembelajaran? Ya, itu tadi sesuai dengan penilaian karakter berpikir kritisnya siswa. Ada, tentu pasti ada. Dan itu biasanya lebih di materi IPAS yang cenderung ada prakteknya. Ya, karena kalau praktek kan mereka bisa melihat secara langsung. Terus tanya misalnya, Bu, ini kok bisa seperti ini, bagaimana? Nah, itu pertanyaan muncul dari peserta didiknya. Berarti terjadi karena adanya praktek langsung. Betul. Jadi itu menjadi materi itu ya monoton. Jadi praktek itu secara tidak langsung menjadi stimulus bagi peserta didik. Kemudian apakah mereka mampu menganalisis, membandingkan jawaban atau mencoba cara lain? Kalau menganalisis pasti bisa ya, karena memang penilaian di kelas 5 itu kan sudah termasuk tingkat yang cukup tinggi ya. Bisa kalau ditanya menganalisis, kemudian membandingkan, dan apakah yang mencoba cara lain? Mencoba cara lain, mungkin yang mencoba cara lain itu yang belum. Ya, mereka belum terlalu kreatif untuk mencari cara lain seperti itu sih. Kemudian untuk keterampilan berpikir kritis apakah sudah berkembang optimal? Terus apa buktinya di dalam kelas? Keterampilan berpikir kritisnya itu ketika diberi tugas kelompok. Contoh ini untuk yang bab tahun lalu, bab semester 1 ya maksudnya, itu kan membuat sebuah karya. Nah, itu saya biarkan mereka berkreasi sendiri dengan kelompoknya. Mereka bisa menuangkan idenya masing-masing, terus dituangkan dalam bentuk hasil karya tadi. Berarti untuk berpikir kritisnya sudah cukup berkembang ya? Betul, sudah optimal ya, sudah ada peningkatan. Terus bagaimana capaian hasil belajar siswa pada materi pembelajaran IPA, misalnya pada ulangan harian atau hasil semester? Kalau dari hasil kemarin yang STS itu sih cukup bagus Mbak. Itu yang khusus IPA? Iya, khusus IPAS. Kalau materi lain mungkin kalau bahasa Jawa, bahasa Inggris itu berbeda sih. Kira-kira menurut Ibu apakah capaian tersebut sudah sesuai harapan? Apa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kesulitannya? Kalau sudah sesuai harapan, ada beberapa anak yang memang sudah sesuai, dan ada beberapa anak yang mungkin perlu dibimbing lagi mengenai pembelajarannya ya. Terus apa tadi yang pertanyaan terakhir? Yang mempengaruhi keberhasilan. Yang mempengaruhi keberhasilan itu lebih tepatnya itu orang tua sih. Ya, dibantu orang tua belajar di rumah. Kalau belajarnya ini di sekolah, terus di rumah sudah serupa ya udah. Orang tua tidak bertanya, ya tidak peduli itu ya, anak pasti akan biasa aja cuek. Jadi orang tua itu penting peran orang tua terlalu. Jadi harus ikut berkontribusi, tidak hanya di sekolah tapi saja, di rumah juga. Untuk materinya Bu, kira-kira materi yang paling sulit atau sulit dipahami siswa itu kira-kira materi apa? Materi untuk selama semester kemarin ya? Materi untuk yang tahun kemarin. Yang tahun kemarin. Materi ini sih
kayak misal bagian-bagian mata itu kan di dalam mana ada yang namanya kornea, pupil dan lain-lain kan serta tidak bisa praktek secara langsung dengan ini ya. Dengan apa namanya media, hanya kan melihat gambar atau tidak ya melihat video. Itu mereka kurang ini menurut saya kurang masuk lah. Kurang ada bayangan. Betul. Jadi mereka masih bingung iris mana, pupil mana, lensa mana. Untuk yang materi kelas 5 semester 2 ini Bu, yang untuk kedepannya kan jenengan pastinya sudah menganalisis materi-materi mana yang sulit dipahami gitu. Ini lebih ke rangkaian listrik kayaknya. Karena emang kalau misalnya materi saja tanpa praktek itu hanya awang-awang gitu. Jadi itu ya Bu, siswa kan hanya melihat listrik itu ya untuk lampu, kipas, bagaimana bisa hidup, bagaimana bisa menyala, itu kan perlu praktek ya. Apalagi pasti kan ada rangkaian listrik seri, kemudian paralel, campuran. Nah, apa itu seri paralel mesti kan fungsinya bagaimana? Ya itu sih. Untuk metode dan strategi apa yang paling sering digunakan Bu? Dan apakah sudah efektif ketika Anda menggunakan metode tersebut? Oke. Kalau ditanya untuk efektif tidaknya, menurut saya ya Mbak, itu sesuai pengalaman kurang sih memang. Karena dengan banyaknya peserta didik, terus kalau misal praktek di dalam kelas itu pun pasti ada yang gaduh seperti itu kan. Jadi kayak kurang maksimal, tetap kurang maksimal sih kalau saya. Itu biasanya pakai metode berkelompok, diskusi, presentasi gitu. Berarti untuk kayak praktek secara langsung gitu belum gitu? Untuk membuat apa namanya listriknya? Ya kalau pembelajaran sebelumnya kayak misal yang membutuhkan praktik mungkin belum dilakukan. Belum sih. Masih seputar kayak membuat diskusi tempel menempel seperti itu. Kalau untuk penggunaan teknologi nanti itu biasanya saya masukkan ke game atau quiz. Tapi termasuk efektif untuk cukup efektif daripada saya hanya ceramah sih. Gitu. Kalau mengaitkan di kehidupan nyata nanti menanyakan pengalaman peserta didik. Nah itu kan sebagai pemantik ya Mbak ya. Biasanya itu peserta didik itu udah hafal dengan ini loh. Misal saya mau tanya, kalau di rumah itu kira-kira lampu itu nyalanya dengan apa? Gitu kan, misal listrik itu harus diapakan dulu. Harus ada stop kontaknya, harus ada apa itu. Kalau lebih ke dalam lagi itu belum tahu gitu loh buat siswanya. Jadi hanya sekilas, dinyalain skatelnya apa, stop kontaknya, hanya sebatas itu aja sih. Belum tahu sampai ke akar-akarnya, materialnya atau apa itu loh, bahan-bahannya. Terus niku apakah Ibu merasa pembelajaran IPA sudah berjalan optimal dan mengapa? Kalau sejujurnya sih belum terlalu optimal ya. Tetap yang namanya pembelajaran itu pasti ada plus dan minusnya, ada kekurangan dan kelebihannya. Kalau kekurangannya ya tadi untuk praktek mungkin di jamnya juga yang terbatas. Jadi misal kita praktek mau buat rangkaian seri atau paralel terus dengan waktu yang terbatas kan pasti kita kurang maksimal seperti itu. Kalau kelebihannya ya pasti ada ilmu yang masuk dan pengetahuan yang masuk ke peserta didik. Berarti sudah termasuk optimal. Ya cukup optimal lah. Kalau dibilang optimal banget itu ya belum. Untuk kendala Bu, biasanya pada saat mengajar IPA itu kendalanya apa? Kita mulai dari media dan fasilitasnya. Kendalanya belajar IPA itu ya tergantung materinya Mbak. Ya kalau misalnya ada yang bisa dibuat praktek ya kita bisa praktek. Kalau hanya tadi materi seperti yang sudah saya jelaskan, misal tadi bagian mata itu kan hanya materi terus lihat video gambar saja gitu. Tapi untuk fasilitasnya itu memadai nggih Bu? Ada proyektor? Ada, alhamdulillah sih sudah ada. Yeah. Kemudian kan bisa mengintegrasikan teknologi di dalam kelas. Kita sudah pakai itu.
Untuk kendala di bagian waktu Bu, kira-kira ada tidak kendala di bagian waktunya? Kendala di bagian waktu itu karena kita jamnya kan ada jam madin. Jadi misal setelah pembelajaran SD nanti jam madin itu kan dengan guru yang lain gitu kan. Jadi semisal tadi belum selesai ya mau tidak mau kita harus selesai gitu. Kalau misalnya dilanjut besok paginya pun ya seperti menurut saya kurang seru dan kurang maksimal sih. Untuk motivasi siswa Bu, apakah siswa dalam pembelajaran itu memiliki kendala dalam motivasinya, motivasi belajar? Kalau motivasi belajar sih apa ya, peserta didik itu aslinya mau ini loh Mbak, mau berkreasi dan mau berpikir kritis ketika ya kita sebagai guru itu ya juga harus memberikan pembelajaran yang baik. Kalau misalnya dari gurunya sendiri itu misal saya kurang bersemangat, pastikan nanti siswanya juga tidak semangat, tidak ada motivasi untuk menjadi anak yang lebih baik atau bisa menyampaikan mendapat materi kan loh. Berarti harus dimulai dari gurunya untuk menciptakan suasana belajar yang menarik. Kemudian untuk pemahaman siswa yang beragam itu kira-kira menjadi kendala utama tamboten Bu? Ini ya betul, kendala utama. Karena kalau di kelas saya itu kan 29 anak Mbak. Ada yang ya tadi ada yang kurang, ada yang cukup, ada yang bisa, ada yang sangat bisa gitu kan. Jadi harus menyamaratakan terlebih dahulu. Jadi tidak mungkin saya meninggalkan yang tidak bisa lanjut ke yang bisa saja, itu kan tidak. Jadi tetap harus dipantau satu-satu gitu. Itu saja ya Bu, terima kasih sudah mau bersedia untuk menjawab pertanyaan saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.